Jadi ridho, rela, lego, lilo, Pak. Lego lilo. Itu tingkatan lebih tinggi daripada sabar. Pak. Sabar itu wajib. Nek sabar dosa. Sabar itu wajib, nek sabar dosa. Tapi tingkatan di atas sabar, lego lilo apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tingkatan luar biasa, Pak. Jarang orang yang mampu. Ada sebuah cerita seorang imam tabi'in. Nah, imam tabi'in ini itu muridnya Anas bin Malik, sahabat. Muridnya Samurah bin Jundub. Beliau wafat tahun 104 Hijriah. Beliau sezaman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia itu, Pak, namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah aslinya, nama asli adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basori. Nah, Abu Kilabah atau namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basori, tabi'in ini, Pak. Wah, itu orangnya Masya Allah pinter, wong muridnya sahabat kan ya pinter, Pak. Pinter agama. Dia tinggal di Basrah. Disuruh jadi hakimnya kota Basrah, emoh, Pak. Enggak mau. Karena takut nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Dan juga dia merasa dia tidak mampu. Akhirnya dia pergi minggat karena dipaksa untuk jadi hakim. Karena dia merasa tidak mampu. Dan juga dia tahu ada orang selain dia yang lebih mampu. Kalau nggak ada orang kecuali dia yang mampu, dia harus terima. Tapi kan masih ada orang lain yang lebih mampu, dia merasa juga tidak mampu jadi hakim, akhirnya dia pergi. Pergi ke negara Syam. Dia sakit, dia itu diuji oleh Allah, awake do lara kabeh, Pak. Awake sakit. Anggota badannya do mritili. Mbuh lara apa itu. Ketika beliau di negara Syam sakit, saking besarnya, saking solehnya dan saking pinternya seorang tabi'in ini, sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, Pak, jenguk. Dijenguk Khalifah gak sembarangan. Kemudian beliau akhirnya pindah ke negeri Mesir, Pak. Pindah ke negeri Mesir, tinggal di suatu tempat di Mesir namanya Aris, ya, tempat yang namanya Aris di Mesir. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian penyakit. Sampai tangane loro iki do mrotoli, Pak, do petil ora duwe tangan. Sikile do petil ora duwe sikil. Karena sakit itu, mbuh, cara saiki sakit apa, Pak, mridili iku? Mbuh, boleh prambo, apa ada? Mungkin ada diabetes. Matanya ini terganggu, Pak. Enggak iso ngelihat. Mung krungu dan bisa bicara, mendengar dan bisa berbicara. Ketika diberi ujian yang seperti ini, beratnya ini, Pak, dia tetap ridho, bahkan dia tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi hidup, diberi kesempatan ibadah, dan diberi badan, organ-organ, ya, dan diberi pendengaran dan lisan yang bisa selalu zikir kepada Allah. Sampai dia itu selalu zikir begini, Pak. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta. Alhamdulillah, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku, padahal nikmate mung nyawa, awak, pendengaran dan lisan tok. Sikile wis ra ono, tangane wis ra ono, penglihatannya wis ra ono. Itu masih bersyukur. Nah,
Kemudian ada seorang ulama, ya. Yang seorang ulama itu namanya Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad. Lah Abdullah bin Muhammad ini, Pak, dia ditugaskan atau menjalani wajib militer untuk menjaga perbatasan negara Islam. Pas kebetulan dia harus pergi ke pantai kota Mesir, ya, untuk berjaga-jaga, jangan-jangan nanti ada kapal-kapal kerajaan Romawi akan menyerang negara Mesir, karena saat itu negara Mesir sudah dimiliki oleh umat Islam. Nah, Abdullah bin Muhammad ini, Pak, melewati ada sebuah rumah kecil, gubuk. Kemudian didapati ternyata di situ Abu Kilabah. Nah, kemudian Abu Kilabah ini bilang, ya, mbok aku njaluk tulung, gitu, Mas. Gitu. Oh ya, saya akan tolong. Saya akan tolong. Mbok carikan anak saya. Jadi selama ini sing ngerawat dia itu anake, Pak. Anak lanang. Sing ngerawat dia, ngasih makan apa, anak lanang. Golekno anakku wis 3 dina kok ora balik-balik. Ya. Abdullah bin Muhammad ini, Pak, cari. Ternyata dia mendapati ada orang anak muda mati dicabik-cabik oleh binatang buas. Akhirnya dia, jangan-jangan ini anaknya bapak tadi Abu Kilabah, akhirnya pulang. Gimana anakku, wis ketemu hurung? Anakmu sing klambine rupane iki. Anakmu iku tanda-tandane ngono. Anakmu mati dipangan macan. Apa, Pak, yang dikatakan oleh orang ini? Sedih apa tidak? Malah muni alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Alhamdulillah Allah menghendaki aku ora duwe keturunan. Sebab jangan-jangan seandainya aku punya keturunan terus ada keturunan, siapa tahu ada di antara keturunanku sing ora Islam. Malah ora gelem mlebu Islam, malah matine kafir, malah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Alhamdulillah aku ora duwe keturunan. Berarti tidak ada di antara keturunanku nanti ada yang kafir, ada yang mlebu neraka. Alhamdulillah. Padahal anaknya mati. Cuma dia itu anak yang ngurmati dia itu. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia bernafas dengan nafas yang dalam banget. Kemudian beliau Abu Kilabah ini meninggal. Ini kan Masya Allah, Pak. Ini kan contoh, Pak, ya. Jadi ternyata apapun musibah apapun yang kita berikan kepada Allah, berikan kepada kita itu ternyata orang-orang zaman dahulu itu lebih berat cobaan yang Allah berikan kepada mereka, namun mereka telah sangat ridho, lega dan lilo. Nah, itu Masya Allah, itu namanya seorang tabi'in Abu Kilabah.